kabar semua? Senang sekali seri ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini, khusus mengenai ibu hamil dengan tema yang sangat menarik ya, yaitu mengenai persalinan metode VBAC. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Rika Mulyawirman SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dr. Rika, kita sapa dulu Dr. Rikanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Baik, Alhamdulillah. Dokter, hari ini kita akan bahas seputar persalinan metode VBAC begitu ya. Ini sebenarnya kalau aku baca-baca sekilas, VBAC ini kan persalinan normal after sebelumnya nih riwayatnya melahirkan dengan cara sesar gitu ya. Jadi kan sebenarnya ini menjadi pertanyaan hampir semua ibu hamil yang mungkin dengan riwayat seperti itu, yang keduanya ini mau mencoba dengan lahir normal, bisa tidak ya? Sebetulnya metode VBAC gitu ya, ini sebenarnya definisi secara khususnya atau secara pastinya seperti apa, dokter? Terima kasih, Mbak. Jadi VBAC itu atau vaginal birth after C-section. Jadi itu suatu proses persalinan normal pada pasien-pasien dengan riwayat sesar atau operasi sesar sebelumnya. Jadi itu mungkin Ibu sekarang lebih sering bilang VBAC, jadi udah mulai familiar ya. Saya lihat pasien-pasien suka datang, dok saya besok mau hamil ini boleh nggak nyoba VBAC gitu. Jadi beberapa pasien kayaknya sudah cukup familiar dengan istilah ini. Jadi datang udah dengan opsinya sendiri gitu ya. Banyak. Udah banyak baca juga Mungkin, begitu ya. Karena kan informasi juga sudah mulai banyak luas, gitu ya. Udah cukup populer lah ya dok ya istilahnya. Tapi sebenarnya begini dokter, tentunya kan dengan penuh pertimbangan begitu ya. Karena kan ada beberapa dokter juga ya, atau mungkin dari orang-orang juga sering dengar juga katanya memang sekalinya pernah sesar, kedua kalinya ya sesar juga, seterusnya begitu ya. Jadi seperti waduh, apakah saya ada peluang gitu ya? Karena kan kalau dibanding-bandingkan kan sebetulnya kan yang melahirkan secara normal itu kan pascanya itu kan lebih lebih minim, lebih cepat gitu ya, lebih cepat recovery-nya gitu. Jadi macam-macam lah itu, banyak keuntungannya. Jadi sebenarnya kalau melihat tadi pendapat yang seperti itu dokter, jadi dengan metode VBAC ini sendiri, ini berusaha untuk diubah nih mindset kita ya. Jadi bagaimana itu maksudnya dok? Jadi memang dulu selalu, bahkan di textbook obstetrik juga pernah ada one C-section, always C-section. Begitu di textbook sendiri ya? Udah kayak semacam stigma ya. Oh ya, stigma ya. Sudah pernah operasi, berarti seterusnya operasi sesar lagi lahiran. Tapi mungkin dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ya, perkembangan fasilitas kesehatan, dan tentunya pendukung yang lainnya, ternyata di dunia ini sudah cukup banyak yang berhasil dengan metode ini, dengan range ya, bervariasi dari yang terendah ada yang melaporkan 23%, malah sampai 80%. Ini kalau dibandingkan yang riwayat operasi ya, bukan riwayat hamil secara keseluruhan. Jadi kan cukup tinggi. Artinya tentu ternyata ada kesempatan kok ibu-ibu ini yang udah pernah operasi itu, ya cobalah, tentu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, ternyata masih bisa dicoba untuk persalinan normal. Gitu. Tentunya perlu tahu dulu nih bedanya memang persalinan normal dengan yang melalui sesar ini sendiri juga bagaimana, karena kan tadi kan kata-katanya tadi diberi kesempatan untuk mencoba yang kedua kalinya ini gitu. Tentu apa sih perbandingannya? Kelebihannya ya. Jadi tetap bahwa persalinan normal ini tetap karena normal, tentu itu yang lebih normal ya buat seorang wanita gitu alami ya. Kelebihannya sangat banyak ya, beberapa diantaranya untuk si ibu sendiri dan untuk bayinya ya. Untuk ibu yang paling jelas adalah mobilisasinya lebih cepat, karena mungkin berhubungan dengan nyerinya jauh lebih minim gitu ya? Dibandingkan kalau yang di bedah pastinya. Yang kedua, dengan kondisi yang cepat mobilisasi, dia akan lebih cepat kontak dengan bayi. Jadi kita bisa secara tidak langsung bisa mensupport keberhasilan laktasi melalui IMD. Karena kalau operasi memang walaupun secara memungkinkan, tapi tetap saja tidak bisa seleluasa kalau pasien persalinan normal. Karena kalau pasien lahir normal, dia bisa langsung lahir bayi, dibersihkan sebentar, udah langsung taruh ke dada ibu. Dan itu bisa bisa lama. Lebih sukses. Yes, gitu ya. Iya pasti ya, dan lebih lama yang pasti bisa sampai ibunya udah
udah merasa udah cukup. Nah, kalau operasi kita terkendala dengan situasi kamar operasi tentunya yang kadang-kadang tidak bisa selama kalau lahir normal. Yang ketiga ya masalah komplikasi operasinya sendiri yang pasti. Mulai dari komplikasi pembiusan ya, komplikasi pembedahan sendiri. Perdarahannya tentu lebih banyak kalau kita melakukan tindakan operasi sesar. Dan yang keempat ya pasca nanti efek jangka panjangnya. Pasien-pasien yang ternyata dari penelitian ini sudah dibuktikan ya bahwa makin sering operasi itu resiko perlengketan di daerah pelvic atau daerah panggu dan sekitarnya pasti lebih tinggi dan biasanya meningkat. Yang sekarang lagi memang tinggi adalah kejadian plasenta previa sampai akreta itu yang sampai lengket. Jadi panggulnya ini infeksi? Oh bukan, perdarahan, perlengketan. Jadi karena kalau kita bedah kan kita membuka perut cukup luas ya, dan itu kadang-kadang tidak bisa dihindari dan memang tiap orang tuh mempunyai apa ya, masing-masing mempunyai ini sendiri ya, resiko. Resiko, ya, jadi resiko masing-masing. Iya, dan memang tapi kalau untuk kejadian plasenta previa sampai akreta itu memang sudah terbukti. Sampai akreta ya. Ya, bahwa makin sering pasien mengalami pembedahan dengan apakah itu operasi atau yang lain terkait di daerah rahim ya, itu meningkatkan resiko. Jadi memang dengan pertimbangan tadi ya kita pada pasien-pasien yang memang bisa atau masih ada kesempatan kita tawarkan apakah pasien masih mau mencoba untuk bersalin normal. Dengan syarat-syarat tertentu tentu, ya pastinya dok, ada syarat-syaratnya. Oh iya, tapi juga tidak mengecilkan teman-teman di luar sana, ibu-ibu yang waktu itu melahirkannya dengan sesar ya. Pasti. Karena kan sesar juga kan karena ada indikasi gitu ya dok. Nah ini yang perlu dibedakan juga dok, karena kan khawatirnya orang berpikir, oh ini opsional nih, pilihan. Tapi kan memang ada kondisi khusus, mungkin kondisi kegawatan dalam kehamilan yang mengharuskan dia memang melahirkan dengan cara sesar. Berdasarkan pengalaman di praktek sehari-hari sih ya, rata-rata ibu-ibu yang baru kehamilan pertama mereka selalu wishnya pengennya lahir normal. Iya tentunya. Ya, kadang-kadang baru datang kontrol pertama itu udah nanya, dok gimana nanti. Ya walaupun kita belum tahu the next dia dalam 9 bulan itu akan mengalami apa saja ya, tapi mereka tuh selalu pengennya kalau memungkinkan lahir normal. Tapi memang pada kondisi nantinya saat udah mencapai fase kehamilan tua atau persalinan memang ada beberapa kondisi yang tidak bisa dihindari. Ya memang berdasarkan indikasi medis pastinya ya, mulai dari indikasi ibunya atau indikasi janinnya. Dan saya rasa memang kalau suatu keputusan operasi sudah diambil itu bukan karena ya mungkin karena kita tidak bisa bilang oh ibunya nggak tahan sakit, oh ini pasien manja, oh ini nggak sabar aja nungguin gitu ya. Nggak begitu ya. Nggak begitu. Pasti selalu ada kondisi. Pasti ada selalu kondisi-kondisi yang ya ini udah the best option ya, mungkin pilihan terbaik untuk ibu dan untuk bayinya. Jadi tapi ya tetap aja setelah operasi yang pertama ya nanti ada ya beberapa pasien yang sudah ya udah dok udah operasi saya kayaknya nggak mau lahir normal lagi misalnya. Ada juga yang masih pengen banget ya itu ya itu disitulah kita mungkin bisa berikan opsi yang feedback ini gitu. Iya, jadi memang tergantung dari ibunya juga begitu ya, dan komunikasi dengan dokternya juga disampaikan bagaimana sih dia nyamannya seperti apa, dan tentunya kondisi medisnya masing-masing pasien itu juga perlu pertimbangan yang matang gitu ya. Bahkan kalau di luar negeri itu beberapa teman juga udah, jadi pada pasien sudah habis operasi saat masih di ruang rawat itu dia udah diberikan nih sekarang gini udah sesar loh yang pertama ini. Nanti kalau yang kedua mau lahir normal boleh gitu, tapi mungkin ya walaupun terlalu cepat ya, ini baru lahir kok udah mikir hamil lagi ya. Tapi kalau orang yang mau benar-benar plain itu harusnya seperti itu idealnya. Jadi mungkin dia dianjurkan kalau mau mencoba VBAC berarti jarak hamilnya harus di jarak antar beberapa lama. Jadi persiapan ya. gitu ya. Jadi jangan sampai dia mau normal tapi ternyata baru 6 bulan udah hamil lagi gitu ya kan. Jadi kita beritahukan nih kalau mau coba normal besok boleh loh, tapi ya mungkin jarakin setahun minimal. Ya, terus yang kedua kalau pasien gemuk ya coba beratnya diturunkan lagi. Jadi biar nanti untuk hamil yang kedua dia kondisinya tidak terlalu obes atau terlalu overweight. Ya seperti itu. Jadi kita berikan bahwa oh ternyata ini. Jadi pasien kalau yang tidak mau dia udah tahu dia harus siap-siap dulu dari sejak sekarang gitu. Jadi dia jadi datang itu udah oh ya saya udah mau rencana nih, saya udah menjalankan kehamilan saya loh dok gitu. Saya udah 2 tahun pakai KB. Next saya kalau hamil saya maulah gitu nyoba gitu. Tapi sebelum kita ke syaratnya itu berarti kan tadi yang menarik adalah jangan mom shaming juga gitu ya. Karena setiap ibu itu pasti berjuang gitu ya. Tadi kata-kata sejak hamil. Sejak awal hamil. Jadi kan bukan berarti yang melahirkan normal lebih merasakan
apa ya, karena proses mengejarnya itu kan dibilangnya. Jadi stigma-stigma yang seperti itu tuh yang perlu ini tanggapannya dokter nih, bagaimana terkait adanya, oh ini lebih baik, itu lebih baik, nggak begitu ya dok? Dari secara medis sebenarnya kita sih sebagai dokter obgyn selalu lah, kalau untuk operasi, mengambil keputusan untuk operasi itu pasti sudah dipertimbangkan. Bukan dari sisi kita saja ya, dari sisi pasien juga. Ada memang pasien-pasien tertentu yang memang mungkin punya trauma sendiri pertama tidak bisa menahan nyeri yang terlalu hebat, walaupun itu sudah ada opsinya sih. Jadi kita bisa kita bisa tawarkan yang lain sebenarnya. Kalau untuk masalah nyeri kan kita punya teknik analgesia lebar analgesia yang bisa atau ya mungkin nggak, atau mungkin faktor usia tuh yang mungkin terlalu muda jadi tidak pas saat mulusnya terjadi dia nggak, ternyata seperti ini, sakit banget. Tidak menyangka bakal seperti itu ya. Terlalu sakit dan dia merasa baru di awal pembukaan atau persalinan awal sudah, aduh saya nggak kuat dok kayaknya. Saya pernah ketemu kayak gitu ya. Memang mungkin ya macam-macam ya kan, kita faktor sosial pasien juga harus kita pertimbangkan. Ya nggak bisa kita deny begitu saja. Karena yang mau lahiran kan tetap pasiennya, ya kan? Ya mau kita meluk harus normal ya nggak bisa. Kalau memang pasien sendiri udah tetap kita berikan lah bahwa tetap pertimbangan norma itu tetap lebih baik dan lain-lainnya, tapi tetap pasien merasa tidak kuat. Kan yang merasa nyaman siapa kan si pasien ini secara ini ya, tapi secara yang lain-lain rata-rata sih kasus kayak gitu sih nggak terlalu banyak. Tentunya yang jelas karena indikasi medis sih. Mulai dari mungkin persalinannya macet atau distosia persalinan ya, atau masalah posisi ternyata bayinya pasti ternyata nggak bayinya posisi bayinya, terus yang ketiga ya ketubannya sudah pecah dini dan sudah kering dan nggak memenuhi syarat lagi untuk melakukan induksi persalinan ya, atau fetal distress yang paling sering, kondisi bayinya yang memang tidak memungkinkan kalau ditunggu sampai persalinan normal yang sudah masih cukup lama mungkin waktunya gitu. Jadi ya banyak faktor ya. Iya, jadi faktor ibunya juga, faktor bayinya juga ya, dua-duanya ya. Semuanya juga faktor psikis, fisiknya, semuanya deh. Semuanya. Aduh gitu. Jadi pertimbangannya betul-betul matang gitu ya. Iya, misalnya seperti pasien-pasien infertilitas ya, pasien yang susah hamil gitu, yang udah menunggu hamil itu sampai mungkin 10 tahun, faktor usia ya, kita mungkin lebih ke faktor sosialnya. Jadi itu juga harus kita pertimbangkan dari berbagai aspek ya dok ya. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya mengenai sebetulnya siapa-siapa saja berarti yang boleh feedback ini. Ibu yang mungkin riwayat sesarnya yang dulu seperti apa barangkali ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai persalinan metode feedback bersama dengan Dr. Rika Mulyawirman SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com, dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Dan Dr. Rika dilanjutkan kembali ya. Jadi mengenai dok gitu kan, alhamdulillah nih anak pertama sudah dilahirkan dengan sesar. Tapi yang kedua nih aku pengen melahirkan dengan normal nih gitu ya. Tadi kan ada persiapan khusus barangkali ya. Tapi sebetulnya secara umum dok, syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila memang mau lahir normal yang keduanya dan sebelum itu sesar, mungkin juga bekas sayatannya juga yang seperti apa, atau mungkin dulu faktor dari ibunya dulu deh, atau faktor babynya juga. Jadi pertimbangannya nih bagaimana ya dok ya, evaluasinya? Ya tentunya untuk bisa mencoba feedback di next atau kehamilan yang sekarang, yang pertama itu mungkin pasien dokternya dulu ya harus menanyakan dulu, ini apa sih dulu indikasinya? Jadi apa? Indikasi ibu operasi itu kenapa? Terus banyak detail, mulai dari kenapa operasinya, terus apakah sudah mencapai proses persalinan waktu itu, mungkin udah pembukaan 10 ternyata operasi juga misalnya, atau distosia ya kita kenal. Atau memang karena faktor ketuban pecah dini, ketubannya sudah kering. Itu kan beda sekali, satu pasien belum mulai proses persalinan, satu lagi sudah di pembukaan 10. Nah itu satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh dokternya.
Terus mungkin pemulihan pasca operasi, apakah ada komplikasi selama proses operasi, atau lukanya terinfeksi, itu hal tersebut memang harus dicatat juga. Nah, paling enak sih kalau pasien itu lahiran yang pertama operasi sama kita, yang kedua juga ternyata pasiennya lanjut gitu loh. Nah itu kan kita udah tahu rekornya. Iya betul. Ya, tapi kalau kebetulan pasien ini pindah dari rumah sakit lain atau dari dokter sebelumnya, ya itu kita tanyakan dulu. Nah nanti setelah itu tentunya di kehamilan yang sekarang pasien ditanya dulu, nih bener nggak kita mau mencoba lahiran normal gitu. Terangkan tadi sampai apa resiko yang terberat itu apa sih kalau mencoba VBAC gitu. Nah oke, pasiennya sudah concern nih, sudah mau, oke, berarti kita akan bilang berarti kontrol hamilnya harus lebih teratur. Tidak bisa disamakan dengan mungkin pasien-pasien yang hamilnya nggak ada masalah, karena riwayat operasi itu sebenarnya sudah satu faktor resiko ya di kehamilan yang setelah atau yang saat ini. Jadi pasien kita anjurkan, kita harus pantau pasti pertumbuhan bayinya, nih bayi ada dari faktor ibu, mungkin kita lihat apakah ini ibu mengalami komplikasi nggak sama kehamilan sekarang, mungkin tensinya tinggi atau ternyata dia berat badannya naiknya terlalu cepat. Nah itu juga harus dikontrol oleh dokter. Jadi tidak bisa kalau mau VBAC terus kontrol sekarang datang 4 bulan lagi gitu, atau terutama di trimester akhir ya, itu karena kita akan pantau sekali. Nah terus mungkin dari segi janinnya kita harus lihat nih bayinya ada kelainan apa enggak, single atau twin atau lebih gitu ya. Double. Ya double. Kembar berapa nih? Ya satu kehamilan tunggal atau kehamilan kembar. Bayinya ada kelainan enggak? Ya paling nih bayi memang ada kelainan kongita atau kelainan bawaan. Ya memang kayaknya kalau lahir normal kayaknya nggak memungkinkan. Gitu. Ya atau pertumbuhan bayinya tidak memenuhi syarat. Misalnya bayi terlalu kecil atau terlalu besar, itu juga. Terlalu besar. Iya, ya. Terus letak plasenta juga dipertimbangkan. Jadi banyak faktor yang harus dilihat sama dan dipantau sama hamil yang sekarang yang mau dicoba VBAC ini. Nanti tentu finalnya tentu pada saat udah 9 bulan. Saat udah mau mendekati persalinan itu akhirnya akan diambil suatu keputusan. Oke, tidak kita tadi mau rencana VBAC ya. Ternyata ada beberapa syarat ini gitu. Ya memang mungkin tidak bisa. Misalnya letak bayinya ternyata bukan letak normal ya, otomatis VBAC-nya jadi nggak jadi gitu. Jadi walaupun dari awalnya udah komunikasi jalan, ya, terus udah. mau VBAC, ya. tapi tetap in the end iya, di trimester akhir. Ya, 3-6 minggu sih biasanya kita udah bisa. Oke Bu, kayaknya semuanya memenuhi syarat. Mari kita ini lanjutkan gitu. Oh, ternyata ini nggak bisa, alasannya ini gitu. Ya, jadi seperti itu sih. Jadi begitu. Jadi juga jangan maaf berkecil hati juga ketika memang harus. Oh ternyata yang kedua harus. Tidak bisa tidak juga. Memungkinkan juga ya dengan si VBAC ini ya. Tadi, oke, itu kan dari syarat-syarat sama dia hamil ya. Dan syarat yang paling penting saat persalinannya udah dimulai nih. Oke nih pasti sudah memenuhi syarat. Oke kita masuk. Ya memang yang paling ideal adalah pasien itu mengalami mulus alami, spontaneous labor. Jadi persalinannya itu tidak dipicu dengan induksi atau augmentasi tertentu dengan obat-obatan. Itu paling kemungkinan suksesnya paling tinggi sekali. Jadi pasien datang udah dalam kondisi mulus ya, masuk ruang bersalin itu udah dari pembukaannya tiba-tiba udah lumayan, udah masuk fase aktif seringkali. Dan itu biasanya lancar aja sampai nanti bersalin. Nah itu pertama yang memungkinkan untuk spontan. Jadi labornya persalinannya itu muncul secara spontan. Yang kedua tanpa induksi atau tadi ya. Tadi itu, dan kedua dalam proses persalinan itu kita pantau yang pasti kemajuan persalinannya. Mungkin kalau yang nggak bekas operasi, bidan itu atau dokter sendiri tidak terlalu ada nggak terlalu sering melakukan pemeriksaan dalam atau vaginal touche gitu ya, karena mungkin kan nggak ada faktor apa-apa. Tapi kalau faktor yang pada pasien VBAC otomatis menjadi lebih cepat pemeriksaannya, karena kalau sudah melewati batasan tertentu. Kita kan untuk mencegah terjadi komplikasi ya pastinya untuk ibu dan bayi ya kita udah mengambil keputusan ini juga nggak bisa dilanjutkan walaupun pasien sudah masuk fase persalinan. Jadi kita melakukan itu tujuannya adalah untuk mengurangi resiko untuk ibu dan bayinya. Jadi harus pengawasannya monitoringnya lebih ketat lagi, dan yang paling penting adalah harus di rumah sakit yang bisa fasilitas yang bisa menyegerakan kalau terjadi komplikasi harus segera operasi. Jadi tidak bisa kalau di bidan udah pasti tidak bisa, di klinik bersalin udah pasti tidak itu syarat utamanya udah nggak terpenuhi walaupun yang lain mungkin, tapi kan namanya proses VBAC itu resikonya kan yang paling kita
takutkan ada ruptura uteri, robekan bekas rahim. Nah, nah itu kalau itu terjadi tanda-tandanya kan pasti ada tandanya, ada sign-nya. Walaupun beberapa kasus tidak spontan, tapi tentu ada tanda-tanda yang bisa dialami oleh pasien atau bayinya sendiri yang menunjukkan tanda-tanda. Misalnya pasiennya mengalami kesakitan hebat di daerah bekas operasinya, terus ya tanda-tanda nadinya meningkat, ya pasti nyeri ya yang paling sering. Terus bayinya mulai melihat dari gambaran rekaman jantung bayinya yang tadinya bagus tiba-tiba kok mulai tidak normal. Malah beberapa kasus tiba-tiba ada penurunan. Nah itu pasti udah dokter yang ini pasti udah tahu ini udah nggak baik. Langsung kita pindah ke kamar operasi. Nah, itu harus cepat prosesnya. Tidak bisa nunggu mungkin kalau yang biasa nggak apa 1-2 jam lagi nggak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau itu nggak bisa disiapkan. Main waktu juga ya dok ya. Kalau udah memang nggak bisa, mendingan tidak usah. Jadi kita menawarkan suatu ke pasien ya kita harus siapkan juga. Ini fasilitas kita memungkinkan ya dokter anestesi bisa nggak segera datang. Tapi dokternya sendiri juga biasanya dokternya kalau objin pasti udah standby di situ. Iya. Ya pasien-pasien dia udah pada saat pembukaan sudah tertentu ya. Kalau feedback dari dokter objinnya udah pasti lebih dia lebih bukan berarti ini pasien yang normal, tapi ini kan beresiko. Ya resikonya kan bukannya ringan, jadi otomatis dokter objin sudah hadir di tempat biasanya. Standby. Jadi tinggal dokter pendukung yang lain yang harus bisa segera datang apa enggak. Kamar operasi ready nggak? 30 menit saya mau operasi, siap nggak nih kamarnya? Dan juga ini jadi pertanyaan karena ini masih di tengah pandemi COVID-19 begitu ya dok. Sebenarnya untuk feedback sendiri gitu ya, atau mungkin artinya ada persiapan-persiapan khusus tambahan lainnya juga nggak sih? Terkait pandemi ini? Iya, karena kan kunjungannya juga harus jadi lebih sering, tapi kondisinya lagi kayak begini begitu ya. Ya kalau untuk kondisi yang feedback untuk masalah syarat-syarat sebenarnya sih tidak ada beda ya, tetap ada sesuai SOP rumah sakit aja. Protokol kesehatan diterapkan di rumah sakit itu apa untuk pasien-pasien kunjungan hamil. Nah untuk feedback ya seperti tadi karena dia harus dipantau dan tuh kontrolnya yang memang sesuai dengan anjuran dokter. Ya, kalau dokternya perlu merasa, kalau hamil masih trimester awal nggak apa-apa Bu, kita agak mundur. Tapi kalau di trimester 3 biasanya harusnya sesuai ya dengan jadwal kontrol biasa. Ya nanti yang penting pasiennya diarahkan mengikuti protokol rumah sakit. Iya, pasti gitu juga aja. Kan juga ada banyak juga telemedicine juga yang bisa dimanfaatkan juga begitu ya dok. Artinya tetap komunikasi jalan terus dengan tim medisnya dan pastikan memang tadi yang fasilitasnya memang memadai begitu ya dok ya. Oke, karena kan kita tetap harus lihat juga tadi di menjelang persalinannya ini kira-kira memungkinkan nggak sih dengan feedback ini kalau memang harus sesar lagi untuk kedua kalinya ya dengan segala pertimbangan seperti itu segala gitu pertimbangan dan kesiapan kita. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Karena ada 2 pertanyaan juga yang bisa dokter beri tanggapan lebih detail lagi ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda, serta tempat tinggal. Dan juga pertanyaan lengkapnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Ibu Titin, usianya 30 tahun. Dokter, saya seorang ibu hamil, usia 7 bulan kehamilan saya. Dan saya mengalami gangguan pada mata, yaitu mata saya -9. Tinggi ya dok ya. Yang mau saya tanyakan adalah apakah saya harus disesar lahirannya atau bisa normal lahirannya. Dan usia saya 30 tahun, Mohon solusi dan bantuannya dokter, terima kasih. Oh ini kehamilan pertama begitu ya dok ya. Tapi memang kegalauan untuk ini maunya normal apa bisa nggak sih dengan kondisi mata -9 gitu ya, atau resikonya barangkali jika bukan memaksakan ya, mau tetap mencoba normal. Ya tetap mencoba dengan normal bagaimana juga. Sebenarnya masalah minus atau miopia ini kan masalah terkait non obstetri ya. Sebenarnya nggak terkait masalah kehamilannya sih sebenarnya. Ini memang pasien mata minus terus dia hamil. Memang kesepakatan di bidang obstetri itu tidak ada yang masalah minus belum ada belum established. Ada beberapa dokter yang bilang walaupun minusnya di atas 5 ya tetap bisa dicoba normal tentu, tapi beberapa dokter obgyn kalau minusnya 5 ke atas seringkali mengkonsulkan dulu ke dokter mata. Ini kira-kira nih pasien dengan kondisi miopia seperti ini apakah masih memungkinkan atau masih safe nggak untuk persalinan normal terkait kemungkinan ablasio retina ya, lepasnya retina saat proses mengejan terutama. Lepasnya
retina saat mengejar. Ablasio retina ya, itu kan resikonya bisa kebutaan mendadak ya enggak bukan hal yang ringan juga. Tapi nanti biasa dokter mata yang akan menilai. Nah, kalau pasien udah punya dokter mata langganannya, ya kita anjurkan kembali lagi. Apakah nanti kan dokter mata lebih objektif yang menilai secara fundus ini masih melayak apa sudah tidak. Nanti dari jawaban itu pegangan dokter obstetrinya. Jadi artinya ya ini lagi diskusi lagi nih antara dokter pasien, karena ada beberapa pasien udah kita konsulkan juga, dokter matanya bilang oh ini aman kok, lahir normal misalnya, minusnya di atas 5 ya, tapi pasiennya yang nggak mau. Tetap aja mungkin nggak percaya diri, mungkin ada ya pendapat keluarga gitu ya, atau mempengaruhi juga ya teman-teman lah apa, jadi akhirnya memutuskan tentunya dengan penjelasan lain ya, akhirnya tetap mau operasi ya, kita tetap kerjakan sesuai ininya pasien. Oh ya, ini menarik lagi ya, jadi tadi ada faktor ibunya, maksudnya yang masalah di kandungannya ini, faktor babynya, dan ini ini sebenarnya di luar ini ya tadi ya dok, obstetri namanya. Mata, atau mungkin ada penyakit-penyakit lain juga yang sudah existing ya, pasien sudah punya penyakit itu sebelum hamil, jadi nggak terkait dengan kehamilannya secara umum sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan faktor penyulit ya, tapi buat pertimbangan jadi faktor resiko comorbid lah ya. Comorbid ya istilahnya gitu ya dok ya. Oke, harus dipertimbangkan juga nih. Baiklah, karena tadi resiko yang ablasio retina juga ya. Walaupun tadi dokternya bilang mungkin bisa aja sih. Iya, karena ada pasien minus 8 lahir normal, yang persalinan pertama, yang kedua ya dokternya nggak perlu konsum mata lagi kayaknya ya, karena yang pertama udah berhasil. Ya tapi ya itu banyak pertimbangan lah. Lihat juga mungkin kondisi obstetrinya sendiri gimana nih. Kesiapan mental si ibunya juga yang terpenting ya. Oke. Jadi ini kembali lagi ke Bu Titin tadi ya. Kurang lebih seperti itu tanggapan dari Dokter Ika untuk ibu. Dan kemudian ini mudah-mudahan jawabannya sangat membantu. Sekarang kita move on ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fitri, usianya 31 tahun. Dari Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tolong pencerahannya dokter, usia kehamilan saya 26 minggu, sejak awal kehamilan hingga sekarang sering sakit atau nyeri di bagian bokong. Apakah itu wajar ya dok ya? Bagaimana solusinya? Apakah ada kemungkinan persalinan normal? Mata saya juga minus 2 sama lagi nih ya. Refraksi juga, kelainan refraksi dengan silinder 0,75. Saya takut banget dengan ruang operasi karena pernah operasi pengangkatan bisul di dekat anus. Terima kasih. Nyeri di area bokong itu sebenarnya pertanda yang apa sih, normal atau mungkin ada indikasi tertentu dok? Masalah nyeri tentunya daerah perut bawah ya paling sering ya, mulai dari daerah tulang pubis sampai daerah back atau daerah bokong, itu memang sering dialami pasien hamil dengan besarnya hamilnya. Jadi bisa suatu kondisi yang normal atau suatu kondisi abnormal. Jadi bisa. Jadi kita masih gali juga nih pasien ada riwayat apa sebelum hamil. Pernah jatuh mungkin. Pernah jatuh daerah panggul ya terutama ya, kan sakitnya daerah, atau memang udah punya penyakit sebelumnya, mungkin HNP, punya penyakit penyempitan gitu. Saraf terjepit, atau memang karena bawaan hamil saja, atau masalah lain yang terkait dengan mungkin gangguan kekurangan tertentu, mineral tertentu juga memungkinkan ya. Jadi kita mesti nilai dulu nih pasien termasuk yang mana. Seringkali sih itu karena proses kehamilan ya. Jarang juga yang kita temukan ternyata itu suatu kondisi abnormal. Mungkin tergantung ini lifestyle pasien, pasien sering sedentary life, banyak duduk gitu. Namanya lagi hamil nih jadi jarang gerak bisa juga. Iya, karena kan orang kantoran seringnya duduk kan. Nah, karena mereka istirahat tuh hanya saat isoma mungkin 3-4 jam duduk, itu nggak ada. Biasanya kalau orang hamil kita anjurkan 2 jam duduk, coba jalan-jalan, ya stretching atau coba bergerak. Nah karena itu ngurangin kok, ya jadi nggak selalu, seringkali hampir itu normal, 80% nggak ada masalah medis lah. Ya tapi kalau memang berkepanjangan, ya tentu kita harus cari lagi. Kalau memang kita merasa ini saya udah tidak bisa lagi menilai nih dari luar, ya kita bisa konsulkan ke bagian yang terkait untuk membantu kita mencari tahu kenapa sebabnya. Saraf atau apa gitu ya. Itu kalau memang seandainya dibutuhkan ya. Ya dibutuhkan. Kalau kita dengan tadi cara mungkin udah dicoba coba ya tiap berapa jam jangan duduk terus gitu ya. Ya mungkin kalau nggak membaik ya kita mesti cari solusi juga. Termasuk yang tadi keluhan mata juga. Jadi kan yang sama ya. Kalau minus 2 saya rasa ya mudah-mudahan nggak bermasalah lah. Insya Allah ya. Minus 5 ke atas ya mungkin kita pertimbangkan apakah beresiko apa enggak. Karena ini mungkin yang terkait dengan tadi stigma ya dok ya, atau persiapan
fisik dan mentalnya juga. Jadi saya takut banget nih dengan ruang operasi. Karena pernah operasi pengangkatan bisul di dekat anus. Jadi memang sudah didominasi oleh rasa takutnya juga begitu ya dok. Karena mungkin ruang operasi itu memang buat ya mungkin kalau buat dokter karena udah hidupnya di situ ya. Jadi kayaknya nggak biasa. Tapi buat pasien memang beberapa yang kadang-kadang baru masuk operasi nadinya udah langsung tinggi, walaupun padahal sebelumnya biasa-biasa aja, tensinya tiba-tiba naik, mungkin ada faktor stres ya. Nah di situ kadang-kadang butuh ini ya persiapan, kan ada dokter pembius, anestesi yang mungkin bisa menenangkan dan dokternya sendiri yang ini pasien menenangkan ya, pasien. Istilahnya komunikasi, dukungan dari suami, siaganya gitu, artinya keluarga juga gitu ya dok ya. Tapi balik lagi ke materi ya dok ya, persiapan feedback secara umum, oke lah tadi untuk bagian dokter kita periksa rutin, mungkin ada sama proses lahirannya. USG-nya mungkin jadi jauh lebih sering barangkali, atau mungkin pemeriksaan penunjang mungkin lainnya. Mungkin sering tidak ya, tapi tetap teratur ya. Mungkin tidak lebih sering kecuali ada kondisi tertentu. Kondisi ada indikasi tertentu misalnya pertumbuhan bayinya nggak sesuai. Nah itu mungkin dokternya akan menyarankan kontrolnya lebih cepat. Nah tapi kalau secara umum sih jadwal kontrolnya yang penting teratur sesuai anjuran dokternya. Maksudnya jangan tiba-tiba loss of follow up, datang lagi udah mau lahiran, terus pengen datang dok aku mau feedback, ya kan kemarin-kemarin kontrolnya nggak pernah kita pantau. Nah tentu ya kita ketemu orang pertama-tama datang pasti kan nggak segampang itu ya, jadi kita harus benar-benar ya walaupun mungkin masih ada kesempatan, tapi tentu dibandingkan yang kontrolnya rutin ya pasti yang lebih kontrol rutin secara trust ke dokter juga udah beda kan. Jadi harus dari awal sekali, bahkan sebelumnya gitu ya dok ya. Kalau bukan yang tiba-tiba di trimester 3 ingin feedback gitu. Iya, makanya ada pasien-pasien yang memang mungkin sudah ini dengan pasien benar-benar ini ya, apa hubungannya ya pas habis lahiran udah diomongin. Ya memang idealnya begitu kan, ini next hamil maunya gimana gitu. Ya, kadang hal sepele gitu ternyata ini ya karena sehari-hari ditemukan ya baru 6 bulan udah hamil lagi, padahal sebelumnya sesar. Pentingnya jarak tadi untuk menjaga yang tadi dok, ya, supaya pasti keberhasilan, favorable juga komplikasi. Jadi faktor-faktor yang memungkinkan atau meningkatkan keberhasilan feedback itu salah satunya jarak kehamilan. Tapi kalau yang usia ibu atau mungkin kondisi nutrisi, artinya semuanya nih profil. Ya banyak faktor sih. Tadi obesitas juga. Obesitas, usia ibu lihat usia ibu mungkin lebih, kalau usia ibu mungkin lihat biasanya kalau usia makin bertambah apakah ada faktor komorbid yang lain, itu lagi ada lagi nggak faktor penyulit yang lainnya. Terus ya faktor tinggi badan itu berkaitan dengan mungkin panggul luas panggulnya gitu. Jadi banyak faktor sih, tapi yang tadi makanya yang faktor itu nanti yang akan di screen oleh dokternya. Ini bisa, ini enggak, ini nanti barulah finalnya ini resikonya kecil kok untuk maksudnya resiko rendah. Resiko pun terbagi ya, yang seringan, sedang, sampai berat gitu ya. Tapi kalau yang tadi yang menarik juga nih yang komorbid tadi ya dok ya. Sebenarnya penyakit-penyakit apa di luar bagian objin sih sebetulnya ya dok ya, yang bisa jadi faktor apa ya istilahnya kontraindikasi barangkali gitu ya. Jadi ya memang ini harus dikonsulkan ke bagian yang lain gitu. Jadi artinya kan nggak hanya objin aja, tapi juga ada tim-tim lain yang terlibat. Biasanya dokter-dokter siapa aja juga yang terlibat, tergantung dari case by case. Case by case ya, biasanya kalau yang terkait dengan wanita hamil tuh yang seringnya di trimester akhir ada yang mengalami preeklamsia mungkin, hipertensi dalam kehamilan itu kan macam ya, mulai dari yang paling ringan sampai preeklamsia berat, atau dia mengalami gangguan diabetes gestasional yang gula darahnya memang meningkat dalam kadar proses kehamilannya sendiri, atau memang sudah punya penyakit diabetes sebelum hamil. Nah itu kan jadi bahan pertimbangan sendiri ya buat dokter dan pasiennya tentunya. Nah itu kira-kira ini masih bisa nggak sih jadi kandidat? Biasanya ke internis ya kalau begitu ya? Iya, biasanya atau kita mungkin ke jantung juga bisa juga? Bisa, tergantung nanti bahasanya sampai sejauh mana. Gejala komplikasinya ada apa, hanya bisa terkontrol penyakitnya atau mengalami komplikasi. Kalau dengan komplikasi kayaknya udah tidak memenuhi syarat feedback ya, karena kan itu perlu penanganan multidisiplin. Daripada ngambil resikonya terlalu tinggi gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu ya, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya, segmen terakhir lebih detail lagi, nanti ada closing statement juga dari dokter ya. Iya, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami program Dokter Keluarga. Masih bersama dengan Dr. Rika Mulyawirman SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi, masih membahas mengenai persalinan metode VBAC. Dan dokter dilanjutkan kembali di segmen terakhir seputar komplikasi nih dok gitu ya. Jadi kan mau apa sih tadi komunikasinya harus benar-benar jalan terus gitu ya, bahkan dari awal nggak bisa yang tiba-tiba saya mau feedback gitu, nggak begitu ya. Karena kan harus membangun trust juga gitu ya. Tapi pada prinsipnya tadi mengenai komplikasi ada kata-kata takut rahimnya jadi robek gitu ya. Nah itu sebenarnya resiko yang seperti apa sih yang mengancam nyawa keduanya, ibu dan babynya, atau bagaimana juga? Jadi proses sampai terjadinya komplikasi, dan kalau udah terjadi komplikasi, ya biasanya bagaimana juga gitu ya kelanjutannya? Iya, jadi memang hal yang perlu kita terangkan ke pasien juga adalah masalah komplikasi, karena pasien harus tahu, saya mau ngambil rencananya mau feedback, harus tahu sampai komplikasi terburuknya. Jadi kita harus informasikan objektif mungkin ya, bahwa ternyata komplikasi ruptura uteri ini secara global tidak terlalu tinggi juga. Ya, di antara beberapa literatur dan di antara 1.000 pasien yang mencoba VBAC itu memang ada yang kasus sampai 20 sampai 24 mengalami ruptura uteri. Jadi kan kalau dilihat rata-rata ya tidak terlalu tinggi ya, tapi tetap saja karena komplikasi ini bukan hal yang ringan, karena mengancam nyawa, jadi walau sekecil apapun ya kita anggap itu sebagai suatu hal yang penting. Jadi tentu komplikasi terjadi karena mungkin ada beberapa syarat yang memang dalam proses screening awal itu ya mungkin ada yang memang tidak terpenuhi pertama, sehingga terjadi komplikasi mulai dari ibunya atau bayinya, atau tadi syarat pengawasan persalinannya yang tidak adekuat, tidak baik. Tapi yang paling dikhawatirkan memang kalau terjadi ruptura uteri biasanya sih angka morbiditas ke bayi sampai mortalitas ya, sampai kematian itu memang lebih tinggi untuk bayi yang terutama. Walaupun untuk ibu juga tinggi, tapi biasanya kalau cepat ibu seringkali tertolong. Kalau bayi memang ya tadi tergantung nih rumah sakit bisa nggak segera. Kalau bisa segera dan bisa dikenai tanda-tanda awalnya, nggak sampai benar-benar robek baru awal ruptur uteri iminen, istilahnya baru mengancam, itu sih biasanya tertolong dua-duanya. Jadi sekali lagi fasilitas rumah sakitnya ya. Itu yang sangat-sangat juga perlu dipertimbangkan. Ya, terus tim operasinya ya, kalau walaupun katakanlah bayinya lahir dalam kondisi yang tidak baik, tapi kalau tim dokter anaknya baik, seringkali bayinya tertolong. Kalau ibu kan itu udah tugas dokter obstetrisnya. Nih kalau bayi itu kan dokter timnya tersendiri lagi ya, dan biasanya kalau timnya baik, resusitasinya segera, biasanya bayi juga. Insya Allah cepat tanggap semua itu ya. Jadi walaupun resikonya cukup tinggi, tapi kan pertama angka kejadiannya nggak terlalu tinggi dan yang berhasil cukup banyak. Jadi kita memberikan informasi objektif, jadi tidak menggambarkan hal yang terlalu menakutkan. Kita juga kasih bahwa ada yang berhasil gitu ya. Baiklah dokter, dan mungkin sebelum closing statement ya, tapi sebenarnya prinsipnya untuk selama persiapan VBAC ini sendiri, untuk gaya hidup yang istilahnya tips-tips khususnya juga ada bedanya nggak sih, atau sebenarnya umum aja ibu hamil harus seperti ini nih gitu ya? Ya karena prinsipnya ini mau mencoba persalinan normal, jadi tipsnya sih sebenarnya nggak ada yang beda ya sama yang hamil yang pertama atau hamil yang kedua ini. Tapi mungkin kita bisa pasien-pasien lebih dia lebih aware sendiri. Kayaknya saya hamil pertama mungkin kurang banyak malesnya mungkin. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Apa sih yang menurut pasien ini yang kurang dulu di hamil yang pertama? Mungkin mereka persiapan untuk senam hamilnya atau belajar memahami bahwa proses lahir normal itu mengalami nyeri, pain ya, yang memang bisa dirasakan mulai sejak pembukaan 1 sampai persalinan gitu. Nah, manajemen nyeri ini kan macam-macam sekarang ya, mulai dari hypnobirth, menghipnotis diri sendiri, atau dengan bantuan partner partner persalinan, bukan semua suami ya, bisa juga dari bidannya, atau ada orang tertentu yang memang khusus untuk mensupport, yaitu macam-macam sih yang bisa. Terus kalau untuk faktor tadi ya kontrolnya mungkin lebih baik lagi, lebih teratur, konsumsi vitaminnya. Ya kalau suplemen saya rasa
tidak terlalu berbeda. Tapi prinsipnya sih selama hamil ya kita harus berikan yang terbaik ya buat bayi, mulai dari nutrisinya, dari vitamin atau dari makanan sehari-hari. Jangan lupa tadi gerak juga, Iya, istirahat, bergerak, istirahat yang kelola cukup. stresnya tetap happy gitu ya dok ya. Menjalani hamil dengan senang hati, ya, dan percaya bahwa apapun nanti akhir proses lahiran kita itu adalah yang terbaik. Iya, Ya, betul. karena beberapa pasien ada yang pertama lahir normal, yang kedua harus operasi. Itu ada yang mengalami seperti, wah, saya kok nggak berhasil ya dok ini, Nggak sampai begitu ya. merasa nggak percaya diri, Iya, terganggu. Saya selalu bilang, yang penting adalah ibu bayi selamat, itu nomor satu. Betul. Ya, operasi kan diambil keputusan itu bukan semata-mata karena supaya cepat bayinya lahir, nggak, pasti ada pertimbangannya. Dan kalau dipaksakan belum tentu bayinya sehat seperti sekarang ya. Jadi kadang dokter harus lebih ini. Yang paling susah seperti itu, kalau yang pertama normal ternyata kedua harus operasi. Itu kadang-kadang membuat pasien merasa lebih kurang percaya dirinya. Merasa nggak gagal, kok yang pertama berhasil ya, ini kalau dia operasi. Padahal sebenarnya itu pasti ada indikasinya. Jadi apapun, saya selalu bilang ke pasien, apapun akhir dari perjalanan hamil ini, itu adalah yang terbaik. Iya, udah ya, bagian dari Iya, itu udah mungkin ada hal lain ya. Kita udah berencana ternyata harus udah ikhtiar, tapi kan Allah yang kasih keputusan gitu. gitu ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulannya singkat saja mengenai feedback ini sendiri, silakan. Oke, jadi bahwa ternyata vaginal birth after C-section itu saat ini sangat memungkinkan sekali untuk ditawarkan kepada pasien-pasien kita yang sudah pernah mengalami operasi sesar sebelumnya, dan tentunya dengan beberapa syarat dan ketentuan yang sudah harus terpenuhi, dan itu tentunya nanti akan dicapai dengan konsultasi yang teratur antara pasien dan dokter ya, dan harus inform dulu bahwa proses feedback itu adalah proses yang tidak mudah dan beberapa macam risiko yang mungkin terjadi, dan akhirnya pasiennya concern bahwa mau mencoba untuk melakukan vaginal birth after C-section pada kehamilan yang saat ini. Oke, gitu. baik Dokter Ika, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dokter Ika ya. Oke, terima kasih. Amin ya Allah. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuding Tias beserta seluruh program tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.